Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tema 2, Satuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 5. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Yuk kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Selanjutnya dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya yaitu dengan rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Selanjutnya dengan transmigrasi. Yaitu yang terakhirnya Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah perhatikan ya. Di sini kalian disuruh menulis kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut. Ya, perhatikan. Ini ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Ya, kalian tulis di sini. Tadi apa di sini? Pinjaman nasional. Di sini pinjaman nasional ya. Kemudian kalian tulis lagi apa sayang?
konferensi ekonomi, di sini diisi lagi. Apalagi sayang? Selain itu tadi, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan rencana Kasimo, kalian tulis di sini. Apalagi sayang? Misalnya pembentukan badan perancang ekonomi, oke. Apalagi? Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan persatuan tenaga ekonomi. Itu diisi ya. Oke. Nah, selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Kemudian dihafalkan ya, masih ingat kan gerakan dan pola lantainya? Oke. Nah, anak-anak, sebelumnya kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola tari indang. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah dipelajari. Nah, oke anak-anak. Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari indang? Nah, sekarang yuk kita diskusikan rasio atau perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok. Nah, di sini anak-anak, sebuah kelompok tari indang terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio atau perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Nah, sebelum menjawab, yuk kita perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk perhatikan gambar berikut ya, Nak. Nah, di sini perhatikan. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda. Dan benda ini ya, misalnya di sini. Jadi rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya jika sebuah kue, ini kue Nak. Ini sebuah kue nih ya. Dibuat dari 3 gelas. Ini 3 gelas, dibuat dari 3 gelas ya. Dan 1 gelas gula. Ini 3 gelas tepung dan 1 gelas gula. Jadi kue ini dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula. Maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Nah, ini adalah 3 banding. Ya kan? Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya jika terdapat 4 anak laki-laki, ini 4 anak-anak. Anak laki-lakinya ada 4 ya. Oke. Nah, dan 8 anak perempuan. Nah, ini anak perempuan, Nak. Ini anak perempuan nih. Ya, ini anak perempuan semuanya nih. Ya. Oke. Ada 8 ya. Maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8. Nah, jadi perbandingan adalah 4 berbanding 8. Ya enggak? Nah, untuk perbandingan ini bisa ditulis dengan titik 2 anak-anak. Ya. Bisa ditulis dengan titik 2. Nah, gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Nah, ini kan besar bilangannya, bisa diturunkan ya. Rasio ini bisa diturunkan yaitu dengan diperkecil, ya enggak? Yaitu dibagi dengan 4 misalnya. 4/8 ini ya, 4/8 ini bisa diperkecil sayang. Diturunkan, yaitu misalnya dibagi dengan 4. 4 bagi 4 berapa Nak? 1 kan? Oke. Nah, 8 dibagi 4 berapa sayang? 8 bagi 4? 2. Iya. Jadi 4/8 itu bisa diturunkan rasionya jadi 1/2. Jadi sama aja. 4 berbanding 8 sama aja dengan 1 berbanding 2. Paham ya sayang ya? Oke, lanjut. Membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya, perbandingan umur ayah, ini ayah, oke. Umur ibu dan Edo nih adalah 8 nih, ayah 8 ya kan? Ayah 8, ibu 7, ya enggak? Sedangkan Edo 3, ya enggak? Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Nah, gampang sekali. Jumlah umur ketiganya berapa Nak? 18, ya kan? 8 tambah 3 tambah 7, ya enggak? Ya kan? Oke. Nah, sekarang jumlah berapa umur Edo? Umur Edo 3 kan? Oke, jadi 18 atau berbanding 3 atau dibagi 3 adalah berapa? Nih, jumlah umur Edo berapa tadi? 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18 kan? Oke, umur Edonya 3.
Nah, jumlah umurnya 18. Edo tadi 11 kan? Iya nggak? Umur Edo 11 tadi kan? Nah, tinggal dikalikan jumlah umurnya berapa? 11 kali 8. Berapa nak? Dibagi 3. Nih, oke ya? Nah, sekarang baca kembali soal cerita tentang kelompok tari Indang. Jawab soal cerita tersebut. Tadi sudah dijawab ya, yang tari Indang. Berapa tadi tari Indang? Ini 4/8 ya sayang ya? Oke, 4 ya. Oh, tadi diperkecil jadi 1/2. Ya, nak ya. Oke, sekarang perhatikan soal berikutnya, nak. Perhatikan soal berikutnya. Di sini ada soal, coba perhatikan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Ya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2/3. Ya, perbandingannya itu 2 banding ya. Oke. 2 berbanding 3. Murid laki-laki adalah 12 orang. Laki-laki dan perempuan kan? Laki dan perempuan kan? 2/3 kan? Jika jumlah murid laki-laki adalah 12, laki-laki di sini yang atas kan? 12. Ya kan? Kemudian berapa jumlah perempuan? Perempuan tuh berapa? Nah, atau kita pakai aja di sini X boleh deh. Ya, dengan X ya. Nah, caranya bagaimana sih? Caranya adalah ini dikalikan, dikali silang. Ini 2 kali X adalah berapa, nak? 2X. Ya enggak? Nah, ini disilang juga. Ya. 3 kali 12 atau 12 kali 3. Apa 12 kali 3, nak? Berapa yo? 12 kali 3 berapa sayang? Oke, 12 kali 3 adalah 36. Berarti 2X adalah 36. Ya enggak? 2X adalah 36. Berarti X-nya berapa? X-nya gampang, tinggal 36 aja dibagi 2. Ya enggak? 36 bagi 2 berapa sih? 14. Berarti siswa perempuan ini adalah sana ya. Yang ini adalah 8. Nah, pindahin deh ke situ. Ya kan? Gampang kan? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan selanjutnya. Nah, perbandingan jumlah gula. Nah, perhatikan lagi. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 1/2. Jadi gula dan tepung ya, nak ya. 1/2. Ya enggak? Ya kan? Oke. Kemudian jika ibu ingin membuat 10 loyang kue. Nah, 10 loyang kue bagaimana? Berapa gelas yang tepung yang diperlukan? Nah, bagaimana nih ingin membuat 10? Tadi kan tepung di bawah ya? Ya kan? Tepung di bawah kan? Oke, berarti apa? Berapa tepung yang diperlukan? Berarti X. Kan? Tinggal hitung deh kalian seperti cara yang ibu. Ya, sayang ya. Oke anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan nomor 3, kan? Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Baik anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.